Nama saya Dina Maria Danomira, biasa dipanggil Dina. Saya Diana Kambuaya. Sapu nama Brian Unani. Nama saya Jansen Faidiwan. Saya Emma Ronsumbre. Di Sagu Foundation saya disapa dengan Miss Emma. Nama saya Brisan Nenepat, tapi biasa dipanggil Abri. Saya Lucia Selviana Runggari. Di Sagu Foundation saya biasa dipanggil Miss Lucy. Sapu nama Azaria Benunipati. Kalau di kantor biasa dong panggil dengan Ben. Nama saya Peter Ginuni, saya biasa disapa Kakak Pice atau kalau murid-murid di Sagu bilang panggil saya Mr. Pice. Nama saya Cristo Pizarro Michel Laronggear, tapi orang lebih sering tahu dengan Cristo Pizarro. Sapu nama Ajaibik Sonai Marisan Morin, tapi biasa orang panggil saya Sonai Morin saja. Saya punya nama lengkap Elizabeth Jakari Milena. Saya biasa dipanggil Ibet atau di Sagu Foundation lebih akrab dengan Miss Ibet. Saya lulus dari Flinders University in South Australia, Adelaide, jurusan Environmental Science. Flinders University, saya mengambil jurusan Educational Leadership and Management. Pendidikan Bahasa Inggris dan Ilmu Keguruan. Universitas Sains dan Teknologi Jayapura pada tahun 2016. Saya sebagai komputer literasi tutor di Sagu Foundation. Background Education, Environmental Science, dan Geografi. Bisnis Manajemen. Master di bidang Biologi Konservasi. Universitas Cenderawasih, jurusan Kimia MIPA. Sains lingkungan, tapi lebih spesifik di manajemen air dan tanah. Master of Community Development dari Murdoch University. Saya lulusan Sastra Inggris Unipa. Saya adalah sarjana sastra bidang linguistik. Saya sekarang punya interest yang baru, saya lagi menekuni dunia mangrove. Saya sangat senang mengajar, kemudian saya menemukan minat yang besar pada baking atau memasak. Lebih kepada kependidikan, juga literasi bacaan anak. Interest saya adalah mendengar musik. Kebanyakan saya lebih fokus di fotografi, tapi belakangan saya sangat fokus juga di mancing. Saya dari biak jadi sedang mancing. Biologi kopi dan juga bisnis kopi. Saya suka musik dan fotografi. Interestnya di bidang climate change dan masalah lingkungan. Saya interest di entertainment dan bisnis. Of course, sebagai orang bahasa saya punya interest yang paling besar sebenarnya people. Saya suka sekali community development, tapi kalau personal interest adalah music dan writing. Saya suka sekali dengan bahasa-bahasa Papua di satu Papua ini, dan saya juga ingin tahu tentang struktur bahasa. Awal mula Sagu Foundation adalah ide dari teman-teman yang waktu saat itu kami mengambil program bahasa Inggris di Bali 2010, dan kami pergi sekolah. Setelah balik 2015, saya dan direktur kami saat ini Kakak Tisa Rumbewas, kami berdua memulai yayasan Sagu ini. Di situ kami memulai dengan sosialisasi beasiswa luar negeri, juga tentang IELTS test. Kami berpikir sederhana saja, kalau kami bisa sekolah sampai di luar negeri, berarti kami punya adik-adik Papua yang lain juga bisa sekolah sampai di luar negeri, karena kesempatan itu ada. Yang penting ada skill yang perlu mereka tambah, yaitu skill bahasa Inggris. Jadi berawal dari misi itu saja, kami ingin apa yang kami sudah terima, adik-adik yang lain juga harus terima, atau anak-anak Papua yang lain juga harus terima. Saya termasuk ke baby di Sagu karena saya baru bergabung November 2021. Jadi sampai sekarang ya baru 6 bulan kurang lebih. Dari tahun 2016-17 begitu, setelah program ELTA, kemudian aktif dengan beberapa kegiatan di community development di Sagu. Dan kalau mengajar, saya spesifik tidak mengajar full seperti tutor yang lain, tapi saya mengerjakan kerjaan yang lain begitu. Tapi kalau mengajar dulu waktu di term 1, waktu program beasiswa Pemda, cuman yang semester kemarin. Sejak tahun 2015 di Sagu Foundation dan aktif mengajar pada November 2020 di Sagu Foundation. Pertama saya nih memang buta sekali tentang Sagu Foundation, saya tidak tahu. Cuman Kak Emma kasih tahu untuk datang gabung dengan Sagu Foundation. Tapi sebelum saya gabung dengan Sagu Foundation, saya sudah mengajar di institusi lain. Tapi Kak Emma ajak saya dan
KMA kasih tahu nih program beasiswa dan akan mengajar khususnya anak-anak Papua. Jadi saya kasih tinggal institusi yang sebelumnya dan saya bergabung di Sagu Foundation. Pertama, saya mau mengajar di Sagu Foundation. Saya diundang sama satu teman sendiri yang mengajar di Sagu Foundation, Ibet. Dia undang saya ke Sagu dan saya tertarik. Terus kedua, saya ingin berbagi saya punya ilmu. Saya juga penerima beasiswa, jadi saya ingin apa yang sudah saya terima, saya ingin bagi ke anak-anak Papua di Sagu Foundation. Pertama karena Sagu Foundation banyak ini ya, perempuan-perempuan yang hebat. Itu menjadi motivasi buat saya masuk karena harus dengar cerita dari banyak dari saya teman-teman soal tim Sagu sendiri. Dan saya juga tahu bahwa pelayanan tim Sagu itu sangat luar biasa dengan tulus untuk kerja buat anak Papua. Anak-anak yang tidak mampu bisa mampu berbahasa Inggris. Sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin karena berdasarkan pengalaman dan juga apa yang saya alami. Saya lahir dan besar di daerah pedalaman dan besar dengan anak-anak pegunungan. Dan ketika saya melihat mereka bisa berbahasa Inggris, saya sangat terkesan sekali dan bersyukur karena mereka mampu juga bersaing begitu. Banyak sekali tantangan ya, khususnya ketika kita mengajar, kita sudah susun, kita punya lesson plan, tujuan kita mengajar saat hari itu adalah seperti demikian, tetapi ketika kita mengajar kita tidak memenuhi tujuan mengajar kita karena mungkin ada yang sangat kurang sekali dalam hal mengerti apa yang kita ajar seperti itu. Jadi tidak mencapai target yang kita inginkan. Jadi waktu saya gabung di Sagu Foundation pertama kali, itu Sagu masih buka kelas yang umum. Jadi kami terima students yang banyak dari berbagai background ethnicity-nya. Jadi ada perbedaan memang ketika kita approach anak-anak Papua dan anak-anak yang non-Papua. Jadi ketika sekarang kami lebih fokus di anak-anak Papua, melihat bahwa mungkin tantangan terbesar dari anak-anak Papua adalah bagaimana kita bisa membentuk karakter mereka untuk menjadi lebih baik lagi, untuk bisa memberikan percaya diri kepada mereka, untuk mereka tahu bahwa mereka mampu, mereka bisa, dan juga mereka memiliki daya saing yang sama dengan anak-anak dari berbagai tempat dimanapun mereka berada. Kalau ngajar anak-anak Papua itu seru tapi challenging at the same time. Jadi seru itu karena ketika anak Papua dia ketemu dengan guru yang orang Papua, dia merasa ada bond, ada keterikatan. Jadi dia lebih aktif, dia lebih terbuka, dia datang dan dia punya ide yang memang benar-benar raw asli dari anak Papua, mentah-mentah. Jadi lucu-lucu kadang-kadang kalau ajar anak-anak Papua itu. Tapi di sisi lain challenging juga karena tidak semua anak Papua sudah terpapar dengan pengetahuan umum di luar sana, sehingga kadang kalau untuk ajar anak-anak Papua kita perlu yang namanya contextual learning. Kita perlu tarik semua pelajaran yang kita mau ajar, bawa dia kembali ke kita berkonteks di Papua sini, baru ajar dorang dengan kita berkonteks. Kalau kita paksakan dari standar luar susah. Jadi itu kenapa saya bilang ajaran anak Papua itu challenging gitu. Well, kalau bilang berbeda, ya sangat berbeda gitu. Satu, di sini saya bukan cuma dapat tempat bekerja, saya bisa dapat pengalaman kerja juga di tempat ini. Saya bisa dapat value dari teman-teman yang lain, karena banyak teman-teman lain yang lulusan luar negeri, saya bisa dapat pengalaman-pengalaman juga dari mereka. Dan yang paling penting adalah saya dapat keluarga. Bukan cuma tempat kerja, tapi dapat keluarga juga. Sagu Foundation itu sangat mendukung skill dan keahlian gurunya masing-masing dalam bidangnya masing-masing. Seperti saya, Sagu Foundation memberikan saya kesempatan untuk menjadi e-learning coordinator, di mana saya mendesain dan mengembangkan learning management system atau yang kami sebut dengan Sagu Online Learning. Jadi ketika 2020 ketika masa pandemi dan distance learning diharuskan oleh pemerintah, semua murid harus belajar dari rumah, maka sistem belajar juga diubah menjadi online learning. Saya berkesempatan di situ untuk mengembangkan online learning Sagu Foundation, sehingga Sagu Foundation tidak hanya terbatas di dalam kelas tapi menjangkau sampai ke siswa di rumah mereka masing-masing. Menurut saya itu fleksibilitas. Jadi kita pun tetap didukung untuk berkembang di luar dari pekerjaan yang sedang kita lakukan di Sagu Foundation sendiri. Dan teman-teman di situ juga ikut di Sagu Foundation sendiri
turut support atau mendukung. Misalnya kalau kita buat usaha atau kita buat komunitas, dan itu salah satu yang paling signifikan dari yang membuat Sagu Foundation itu berbeda, sehingga bukan hanya apa yang saya kontribusikan ke Sagu Foundation, tapi juga dari Sagu Foundation buat saya itu sangat besar dukungannya. Salah satu komunitas yang juga turut didukung oleh Sagu Foundation yang saya dan teman-teman kembangkan itu namanya Sakot. Sakot itu komunitas untuk belajar coding atau computer programming, dan Sagu Foundation punya siswa sebagian besar juga menjadi anggota atau komunitas, dan Sakot juga berkontribusi di Sagu Foundation untuk mengajar coding kepada anak-anak siswa di Sagu Foundation. Saya baru bergabung juga ya, tidak tahu untuk sebelumnya Sagu Foundation bagaimana, tapi saya lihat orang-orang sekarang lebih tahu tentang Sagu Foundation karena Sagu Foundation punya tim pengajar lebih besar sekarang, dan sekarang orang-orang posting di sosial media tentang Sagu Foundation, jadi saya rasa sekarang Sagu Foundation mulai lebih berkembang dari sebelumnya. Secara tim Sagu berkembang luar biasa sekali. Kita waktu itu jumlah guru tidak sebanyak yang sekarang, dan juga saya cerita sedikit, waktu itu kita sempat sampai kekurangan tenaga, kita saling baku cover, kita punya, karena Sagu dia baru berdiri sejak tahun 2015, jadi Sagu masih muda sekali untuk sebagai suatu lembaga, tapi sampai di saat ini Sagu punya guru-guru sudah bertambah banyak dengan bidang pendidikan yang berbeda-beda. Secara tim kita Sagu Foundation berkembang sangat pesat sekali, jadi itu perkembangan yang luar biasa untuk Sagu Foundation. Dari waktu ke waktu perubahan yang sangat luar biasa ya, buat saya sangat cepat dan perubahan ke arah yang lebih baik. Kami berawal dari bekerja di dalam rumah, berpindah-pindah, ada sampai kami mendapat bantuan dari Bapak Gubernur, Bapak Lukas NMB untuk punya satu ruko, dan dari ruko itu kami punya 2 kelas. Sekarang kami dipercayakan lagi bekerja dengan pemerintah provinsi, membina anak-anak SMK untuk sekolah ke luar negeri, dan saat ini Sagu sudah punya kantor sendiri dengan fasilitas yang lebih dari sebelum-sebelumnya, dan buat saya perkembangan itu sangat besar sekali. Pertama kali saya masuk saja, pertama kali mengajar di kelas yang besar, pertama kali saya mengajar, dalam kelas tuh ada 20 orang dan semua anak-anak Papua. Cuma yang saya lihat tuh awal-awal saya masuk tuh saya takut materi tidak cukup dengan waktu yang saya mengajar, karena saya mengajar sebelumnya tuh tidak selama yang saya mengajar di Sagu Foundation. Ya saya takut materi kurang, jadi saya takut waktu juga kelebihan. Tapi setelah saya lama mengajar Sagu Foundation, ternyata waktu yang kurang, materi yang sedikit, karena tong lebih push dong ke materi, tong ulang-ulang supaya dong lebih tahu. Ya saya rasa waktu yang jadinya sedikit. Setelah saya rasa itu yang berkembang dari saya. Buat saya penyusun course content, saya bisa melihat bahwa kebutuhan siswa saya itu berbeda-beda. Jadi ilmu yang sudah saya punya akhirnya membuat saya harus berinovasi setiap saat. Bahwa walaupun kebutuhan itu dia anak Papua, tapi kebutuhannya itu pasti berbeda-beda untuk setiap siswa. Jadi course content yang saya desain juga dia akan harus sesuai dengan kebutuhan bahasa Inggris dari siswa itu. Dengan demikian membuat saya harus belajar lagi. Di samping pekerjaan saya harus mengikut conference, saya mengikut kursus yang lain agar saya mendapat ilmu. Pembelajaran di Sagu didesain sedemikian efektif untuk membantu siswa. Menjadi seorang Miss D itu ya karena pekerjaan saya berurusan dengan guru, berurusan dengan siswa, jadi saya harus punya energi yang banyak. Pertama, yang kedua, saya harus punya sukacita yang banyak juga. Tetapi buat saya menjadi seorang Miss D itu susah, tetapi menjadi guru-guru itu juga susah. Jadi setiap menjadi kita saja itu sudah susah karena kita diutus dengan misi yang besar masing-masing kita. Jadi buat saya yang menjadi Miss D itu susah-susah gampang. Susahnya harus mengerjakan course content yang banyak kelas dengan kebutuhan yang berbeda. Tetapi mudahnya adalah karena kau Miss D, kau punya bantuan banyak. Semua adik-adik guru itu siap membantu ketika Miss D perlu.
Saya tidak pernah menganggap mereka guru. Buat saya itu adik-adik. Aduh, saya minta maaf lagi. Karena adik-adik ini mereka dengan latar belakang yang luar biasa. Sebenarnya untuk bekerja di kantor Sagu mereka bisa berpikir 2 kali. Tetapi buat saya mereka dikirim Tuhan di saat-saat saya dan Kakak Tisa meminta kami ada punya guru yang profesional, guru yang mau berkorban, guru yang tahu bahwa susahnya mengajar anak Papua, tapi dengan kualifikasi pendidikan yang tinggi, begitu hati yang mau melayani, dan kami dapat di guru-guru kami semua. Dan saya melihat adik-adik guru ini mereka punya hati murid, mau belajar, mau bertanya, kadang tanya banyak, tetapi itu membuat saya tahu bahwa adik-adik saya sedang dalam proses mereka mencintai pelayanan ini ya, karena mereka bukan latar belakang guru. Mereka dengan latar belakang mereka yang berbeda-beda, tetapi mereka mau melayani, mau mendidik, itu pekerjaan yang berat. Apa yang pernah dibagikan oleh Sagu Foundation dan masyarakat yang pernah menerima dampak dari apa yang Sagu Foundation kerjakan itu bisa meneruskan untuk juga mau belajar begitu, karena kalau kita keluar kita biasa lihat orang akan minta coba Sagu Foundation juga buka di sini Kak, tapi tidak bisa. Kita perlu orang-orang yang juga membuka hal yang sama di tempat yang lain, karena kita tidak bisa menjangkau semua orang. Tetapi kalau ada Sagu Foundation, harapan saya ke depan jangan hanya Sagu Foundation saja yang bekerja sekualitas ini, tapi ada nanti akan muncul lagi lembaga-lembaga yang didirikan oleh anak-anak Papua yang punya kualitas sama atau lebih, sehingga dan ada di tempat lain, supaya orang lain juga bisa merasakan pelayanan masyarakat yang sama seperti yang Sagu berikan. Saya percaya lewat Sagu Foundation, anak-anak Papua akan menjadi lebih baik, lebih hebat, lebih berkarakter, dan yang terutama buat saya anak-anak Papua akan semakin cinta Tuhan dalam kehidupan, karena di Sagu Foundation kita selalu bilang kita akan menciptakan generasi yang standar surgawi. Pertama, untuk Sagu Foundation sendiri, saya berdoa sungguh dan saya berharap untuk semua dari pimpinan sampai semua staf di Sagu untuk tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti bermimpi dan maju bekerja buat tanah ini, buat ketong punya generasi-generasi muda di Papua ini, karena siapa lagi? Saya percaya sekali kalau Tuhan kasih visi yang besar buat kita punya leader di sini, pasti karena Tuhan mau kita punya impact besar buat Papua. Saya percaya sistem, saya percaya sumber daya manusia di Sagu, saya percaya fasilitas di Sagu semuanya akan berkembang. Tapi dari semuanya saya mau pastikan ketong semua siap untuk jadi lebih baik dari hari ke hari. Dan untuk siswa-siswa Sagu, kamu harus tahu bahwa setiap tutor, setiap pengajar yang ada di Sagu nih sayang kamu sekali. Semua yang ketong bikin ini karena ketong mau kamu punya masa depan yang lebih baik, kamu punya masa depan yang lebih menjanjikan lewat bidang pendidikan. Jadi setia sama apa yang sekarang kamu kerjakan, setia sama semua yang hari ini ada tugas yang tidak berhenti, deadline yang mepet satu sama lain. It's all gonna worth it. One day semua siswa-siswi Sagu akan lihat bahwa Tuhan sedang memproses membentuk siswa-siswi Sagu supaya siap untuk masa depan yang pasti cemerlang. Tetap being awesome, tetap being the way you are, because the way you are is good already and you're gonna be so much better. Karena di Sagu Foundation semua bekerja dengan hati, semua bekerja dengan tujuan yang baik untuk tanah Papua. Saya yakin dan percaya Sagu Foundation akan lebih baik lagi. Kita sudah pernah mengalami yang berat-berat, ada yang lebih berat lagi, tetapi Sagu Foundation selalu percaya sama janji Tuhan. Di setiap musim selalu Tuhan ada. Jadi kami percaya bahwa apapun yang kami lakukan, ketika kami dipercayakan untuk lakukan itu, kita akan lakukan. Dan pesan buat tim Sagu, jangan pernah kita berhenti untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik. Buat adik-adik guru, tetap seperti kamu, adik-adik guru yang keren, adik-adik guru yang selalu rendah hati, dan selalu mau melayani anak-anak murid. Di saat mereka lelah pun tetap setia melayani. Itu saja.